Kemarin ditanyain, Bro Rio, apa esensi kemerdekaan menurut Bro Rio? Karena kan sekarang lagi temanya kemarin kemerdekaan 17 Agustus 45 yang ke-75 ya. Kok kemerdekaan 17 Agustus 45 ke-75 ini mabok. Tapi maksudnya kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun ya. Dan ditanyakan pertanyaan itu. Buatku esensi dari sebuah kemerdekaan itu adalah ya kebebasan dari semua keterbatasan pemikiran kita dan segala hal yang kita butuhkan. Jadi kayak needness, needlessness itu needless jadi nggak butuh ya. Ya, kurang lebih gitulah, susah dijelasin ya sebuah kondisi di mana kita mungkin nggak berharap terlalu banyak. Ya kadang ada orang yang bilang kayak lu kok hidup kayak ngalir aja sih, kata dia, nggak ada keinginannya apa-apa. Well, actually keinginan itu ada, dan dari satu gerakan keyakinan saja bahwa saya akan tiba di sana gitu ya, tanpa ada keharusan untuk tergerak ya atau berlomba dengan yang lain. Ya paling banyak kalau yang dulu yang bikin saya depresi, stres adalah di saat saya berlomba dengan orang lain. Kalau ngeliat orang lain di sebelah kayak lebih hebat, lebih keren, lebih bisa, lebih mampu, saya merasa diri saya kecil. Kayaknya saya nggak keren gitu. Karena kayak di sekolah lagi keingetnya dulu gitu ya, saat yang lain berprestasi sedang saya di scoringnya ya dua atau tiga yang terbawah gitu ya misalnya, ataupun lagi satu yang paling terakhir ya, jadi kayak ngerasa nggak mampu, nggak bisa gitu. Tapi sekarang ya di titik dimana ya bodo amat lah, nggak peduli pusing gitu ya. Jadi akhirnya menikmati sekali kondisi keseharian hidup saya, justru karena saya nggak lagi bersaing sama siapapun. Ya mereka mau memiliki apa kek, ya itu pilihan mereka. Saya juga punya jalan kehidupannya saya sendiri, dan saya tidak membandingkan diri saya dengan orang lain di sekeliling saya. Nah itu ternyata adalah memang resep yang terbaik untuk kita tidak bahagia ya, dengan kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi kalau misalkan kita enjoy, have fun dengan apa yang kita milikin, toh pada akhirnya kan semuanya adalah titipan dari Tuhan. Jadi kita tinggal have fun aja. Fokusnya adalah melayakan diri terus untuk supaya bisa Tuhan titipkan yang terbaik. Ya dan ketika dititipkan ya enjoy dan have fun saja dengan titipan yang Tuhan kasih gitu ya. Dan ya ingat untuk juga share, untuk berbagi juga kepada sesama, tapi dengan tentunya kadar-kadar yang juga oke gitu ya, bukan sesuatu yang berlebihan. Ya ingat kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Ya karena kalau seberapa pun banyaknya kita miliki, kalau kita bagikan ke orang lain semuanya, ya kita juga jadi nggak punya apa-apa akhirnya. Karena paling mudah itu menghabiskan uang sebenarnya. Kalau kita mau ngabisin tuh sangat gampang sekali. Kecuali ya mungkin Anda kayak Bill Gates ya, saat dia ngabisin, uangnya udah masuk lagi gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda masih ngebangun usaha, masih ngebangun bisnis, kayak saya misalkan masih ngebangun usaha, masih ngebangun bisnis, hal yang penting juga adalah untuk mengontrol ya, kapan kita harus mengeluarkan uangnya, kapan kita harus mengelola uangnya ya. Jadi yang pasti adalah kita terus untuk berkarya ya, karena kembali lagi memberikan value atau nilai yang terbaik ke pasar ya, yang orang lain butuhkan. Itulah yang akan mendatangkan uang lebih banyak gitu. Kita menjadi solusi atas kebutuhannya mereka. Karena itu, well actually kembali lagi, kebebasan adalah di saat kita ya memang nggak perlu membandingkan diri kita sama orang lain, tapi fokus kepada diri kita sendiri dan selalu bersaing dengan diri kita yang kemarin menjadi lebih baik lagi di hari yang sekarang. Ya sehingga kita jadi memiliki kebebasannya kita sendiri, karena kita jadi nggak stres, nggak tertekan, nggak bergerak dari sebuah keharusan. Keharusan itu adalah sesuatu yang membelenggu kita sehingga kita jadi ya uncontrol lah, ya tidak punya kendalinya. Nah bagi saya pribadi, saya pun sampai masa sekarang masih terus belajar untuk lebih bisa, ya kalau orang bilang ya tidak terikat ya istilahnya, no attachment. Jadi banyak orang yang bilang ada istilahnya kemelekatan ya, kita terlalu menempel sama apa yang kita miliki gitu ya, sehingga ya jadi nempel banget gitu. Kalau misalkan ditanya sama orang, kemarin saya ditanya juga di wawancara ini ya, ditanya apa 3 hal yang menurut Bro Rio itu nggak boleh hilang dari hidupnya Bro Rio. Saya bilang yang nomor 1 adalah
kasur tempur. Yang kedua adalah AC, dan yang ketiga adalah internet. Ya, sebenarnya ada lagi satu lagi, makanan gitu ya. Kalau nggak makan gimana gitu ya. Tapi zaman sekarang udah jadi kebutuhan internet ya. Terus kasur yang enak ya sama AC ya, masa kalau tidur panas-panasan kan nggak enak. Internetan kalau nggak di atas kasur, nggak sambil ini, kayak nggak seru gitu ya. Jadi itu mungkin jadi sesuatu hal yang justru kebutuhan kita sekarang gitu. Tapi kembali lagi, ketika kita tidak melekat, ya ada itu nggak apa-apa, nggak ada juga nggak apa-apa, nggak pusing juga. Jadi semuanya kan balik lagi cuman titipan sama Tuhan ya. Kalau orang dulu bilang ya kalau Tuhan mau ambil gini gini gini, ya walaupun saya percaya Tuhan nggak akan ngambil kalau misalkan kita ya gunakan dengan baik gitu ya buat kita, ya kenapa harus diambil gitu. Dan kalau Tuhan kasih, dia juga nggak perlu ngambil sebenarnya. Kalau menurut saya kayak ya dikasih ya dikasih aja gitu. Dan yang penting kita ya gunakan dengan sebaik-baiknya. Ibaratnya kalau Anda dipinjamkan handphone, kalau Anda minjemin ke saya handphone ya, terus handphonenya saya nggak pakai, ya kan sayang juga, karena Anda kasih pinjam kan ya buat saya gunakan gitu ya. Jadi memang ya tidak ada yang salah dengan Anda menggunakan apa yang Anda dapatkan dari yang Tuhan titipkan bagi Anda ya. Dan juga membagikan boleh gak? Boleh, tapi dalam kadar yang tepat juga. So jadi itu esensi kebebasan adalah di saat kita tidak terikat, tidak melekat, dan kita tidak membutuhkan apapun sebenarnya ya, hanya menjalani dengan have fun, seru-seruan sesuai dengan keinginan dan keputusan yang kita ambil dalam hidup kita. Semoga itu bisa nambahin lagi insight Anda pada hari ini. Mungkin kadang-kadang ini kok agak aneh ya obrolannya, tapi memang seperti itu sih. Dan kalau Anda bergerak dari sebuah tempat di mana Anda tidak membutuhkan apa-apa, ya Anda akan lebih bahagia. Karena Anda tidak bergerak dari sebuah keharusan untuk melakukan ini, melakukan itu. Tapi semuanya adalah sebuah pilihan. Awesome, thank you. Selamat menikmati, sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Dadah.